Namaku Arman, dan aku ingin kau tahu bahwa aku bukan orang hebat. Aku hanya orang biasa, yang terlalu sering jatuh tapi memaksa diri untuk terus berjalan. Dulu, saat usiaku 21 tahun, aku masih sangat polos. Lulus kuliah tanpa rencana hidup yang jelas, hanya satu impian di kepala, ingin sukses cepat. Aku tidak mau kerja kantoran seperti kebanyakan teman-temanku. Aku ingin punya bisnis sendiri, jadi bos untuk diri sendiri. Maka aku ajak dua sahabatku bikin usaha kaos distro. Modal kami patungan, mencetak puluhan desain keren, sewa ruko kecil di pinggiran kota, dan bikin akun Instagram yang kami pikir bisa langsung viral. 3 bulan berlalu, kaos menumpuk, tidak laku. Setiap pagi kami bangun penuh semangat, berharap hari itu ada pembeli. Tapi hanya tatapan kosong yang kami dapat dari orang-orang yang lewat. Kami belum paham branding, belum ngerti pemasaran digital. Semua uang habis. Sewa ruko nunggak. Usaha tutup. Itulah kebangkrutan pertama dalam hidupku. Sakit. Tentu. Tapi aku belum menyerah. Aku lalu kerja serabutan. Menjadi penjaga warnet siang hari, malamnya jadi driver ojek online. Uang hasil narik aku sisihkan untuk makan, bayar kos, dan perlahan-lahan aku kumpulkan sedikit demi sedikit. Lalu aku coba usaha lagi. Kali ini usaha kuliner bareng pacarku. Buka gerobak nasi ayam kekinian. Kami buka di pinggir jalan besar. Kami semangat banget. Hari pertama jualan 30 porsi. Hari kedua 50 porsi. Tapi pada bulan kedua, wilayah itu ditutup untuk proyek pelebaran jalan. Akses ditutup. Sepi pelanggan. Modal habis untuk beli bahan. Tidak bisa pindah lokasi. Rugi lagi. Bangkrut lagi. Waktu itu aku mulai merasa capek. Tapi pacarku bilang, kalau gagal sekarang, bukan berarti gagal selamanya. Aku masih percaya. Masih berani. Aku buka toko online jualan gadget murah. Belajar dropship dari supplier di luar negeri. Awalnya bagus. Banyak order. Aku kerja dari pagi sampai malam ngurusin pesanan, iklan, komplain, dan packing. Aku mulai merasa senang. Tapi kesenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, pegawaiku yang aku percaya, dia yang bantu jaga stok dan pesanan, kabur bawa uang ratusan juta. Aku nggak punya bukti kuat, semua kepercayaan tanpa surat, tanpa kontrak. Aku hanya bisa duduk diam dan nangis. Aku menatap meja kosong, dan merasa bodoh. Itulah bangkrut ketiga. Aku mulai curiga sama hidup. Kenapa aku terus gagal? Kenapa semuanya selalu berakhir buruk? Tapi aku ingat pesan mendiang ayah. Arman, orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah jatuh. Tapi orang yang jatuh berkali-kali, dan masih sanggup bangun walau dalam keadaan berdarah. Kata-kata itu membekas. Aku mulai bangkit lagi. Coba jualan barang-barang digital. Aku belajar Facebook Ads dari YouTube gratisan. Beli e-course murah dari Tokopedia. Uji coba berkali-kali. Akhirnya nemu produk viral. Keuntungan mulai datang. Tapi saat orderan tinggi, sistemku masih berantakan. Aku salah atur keuangan. Salah ambil pinjaman, karena terlalu percaya diri. Modalku habis, bayar iklan kebanyakan, orderan refund karena barang telat. Bangkrut lagi. Keempat, kali ini aku nggak cuma kehilangan uang. Aku kehilangan kepercayaan diri. Di malam yang sunyi, aku duduk di kamar kontrakan yang sempit, lampunya remang-remang, dan aku berpikir, apa aku terlalu keras kepala? Apa aku bodoh? Waktu itu aku bahkan sempat berpikir untuk menyerah selamanya. Tapi lalu aku teringat adik perempuanku. Dia masih sekolah. Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus tetap jadi kakak yang bisa diandalkan. Lalu pandemi datang. Saat semua orang panik, aku melihat peluang. Aku mulai jual masker kain. Lalu jual hand sanitizer. Semua online. Dan alhamdulillah, dagangan laris. Aku bisa nyicil motor. Bisa beliin adikku laptop. Bisa kasih uang ke ibu. Tapi seperti biasa, aku terlalu semangat. Aku investasi ke alat kesehatan impor. Karena pengiriman lambat dan aturan bea cukai yang berubah, semua barang tertahan. Modal habis. Tidak bisa diklaim. Aku bangkrut. Lagi. Kali ini bangkrut kelima. Tapi aku berbeda. Aku tidak menangis lagi.
Aku cuma duduk. Diam. Lalu berkata, "Oke, ini proses. Aku terima. Tapi aku tidak mundur." Aku bangun lagi. Buka kelas online. Aku ajarkan digital marketing, dropship, copywriting. Banyak anak muda yang daftar. Mereka percaya padaku. Aku buat komunitas kecil. Mereka mulai berhasil. Tapi tiba-tiba, sistemku bermasalah. Banyak peserta yang refund karena tidak dapat layanan tepat waktu. Aku kewalahan. Komplain datang. Aku malu. Reputasiku hancur. Bangkrut ke-6. Kali ini aku tertawa kecil. Aku bilang ke diriku, ternyata kamu belum cukup kuat. Tapi kamu makin tahan. Aku pelajari kesalahan. Aku perbaiki. Buat shop. Rekrut tim profesional. Buat manajemen waktu yang benar. Delegasi kerja. Sewa admin. Tim kecil jadi tim besar. Perlahan, nama, Arman, mulai dikenal di dunia digital marketing lokal. Aku diajak webinar. Diundang ke event. Diberi kesempatan jadi mentor. Tapi kesombongan kecil datang tanpa kusadari. Aku percaya pada seorang rekan yang menawarkan proyek properti. Aku investasikan uang simpanan pribadi. Tapi dia bawa kabur semuanya. Tidak bisa dilacak. Bangkrut ke-7. Tapi kamu tahu, kali ini aku tidak merasa hancur. Aku justru merasa lengkap. Aku sudah lulus dari luka. Karena aku tahu, setelah 7 kali bangkrut, aku masih di sini. Masih berdiri. Masih bisa menginspirasi. Dan hari ini, aku punya bisnis legal agency digital, tim 20 orang, omzet stabil, dan, yang lebih penting, waktu untuk keluargaku. Aku bisa antar ibuku belanja. Bisa lihat adikku wisuda. Bisa bantu anak-anak muda lain bangkit dari nol. Aku tidak pernah menyesali semua kebangkrutan itu. Karena justru dari situlah aku menemukan kekuatanku. Kalau kamu sekarang sedang hancur, sedang minus, sedang ditertawakan, ingat ini. Orang yang sekarang kamu kagumi, dulu juga pernah jadi bahan olokan. Bangkrut bukan akhir, tapi proses menjadi lebih kokoh. Jadi jangan pernah berhenti. Gagal 100 kali pun, selama kamu masih mau jalan, kamu tetap sedang menang.